Saya Bunda Aira, hari ini saya akan berbagi tips agar tidak mabuk perjalanan darat, laut maupun udara. Sebelum saya bagikan tips ini, yuk silahkan like ya di bawah ini, tanda jempol ke atas, kemudian subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar saya semakin semangat untuk berbagi tips dengan kalian semua. Oke, sekarang kita masuk ke tips agar tidak mabuk di perjalanan, yaitu dengan hanya menggunakan cabai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Bunda Aira. Di video kali ini aku akan share tentang seputar kehamilan lagi ya teman-teman, sebagaimana judul di bawah ini. Oh ya, sebelumnya boleh minta like-nya dong. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian dapat pemberitahuan ketika upload video. Ya, jadi pertama-tama ada beberapa hal yang harus kita lakukan pada masa kehamilan agar menunjangnya persalinan yang lancar dan normal ya. Kemarin ada teman-teman yang bilang kalau aku ya bidan. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi share aku di video ini itu berdasarkan pengalaman aku sendiri yang ilmunya aku dapat dari seorang bidan. Oke. Jadi aku masuk langsung ke topiknya, yaitu memperlancar dan mempermudah persalinan tersebut ya. Nah, jadi pada usia 5 bulan ke atas aku sudah dianjurin untuk dipijat ya teman-teman. Nah, jadi usia kehamilan 5 bulan sampai dengan 7 bulan aku 1 bulan sekali dipijat. Kemudian pada usia 8 bulan aku 2 minggu sekali. Nah, kemudian pada umur 9 bulan aku per 10 hari ya. Nah, untuk mengontrol posisi bayi tersebut. Nah, jadi manfaatnya dipijat ini adalah mempermudah kita untuk bersalin ya. Dimana konon katanya kalau tidak dipijat akan rekat ya. Nah, jadi dengan dipijat tadi fungsinya adalah melonggarkan janin kita di dalam perut. Selain itu juga mengontrol apakah posisi kepala bayi tersebut sungsang atau tidak. Nah, dan dengan dipijat ini juga bisa membetulkan posisi kepala bayi yang sungsang tadi ya. Sebagian ya. Ada yang bisa dibetulkan. Nah, jadi itu teman-teman. Nah, dan alhamdulillah kemarin aku tidak didorong ketika melahirkan anak pertamaku ya. Nah, yaitu si Aira ini. Oke, yang kedua yaitu jalan kaki ya. Yang mana sudah banyak dibuktikan bahwa ibu hamil yang sering melakukan jalan kaki atau jalan-jalan santai ya mudah melahirkannya. Jadi aku ketika konsultasi dengan para bidan ya, itu juga disarankan jalan kaki ya agar mudah persalinan katanya kan. Dan agar ibu hamilnya tetap sehat dan kuat. Nah, kemudian ketika hamil juga ada yang nyaranin sering-sering beristighfar karena dosa juga bisa memperlambat proses melahirkan. Kemudian sering-sering baca sholawat apa saja ya teman-teman, burdah atau sholawat nariyah, Habib Tanggul ya, banyak sekali sholawat yang sudah banyak misalnya sudah diijazahkan oleh para ustadz. Kemudian sholat hajat. Nah, sholat hajat ini juga sangat penting sekali ya. Kalau istilah adat istiadat kami ya, itu sholat hajat itu untuk ibu hamil sangat penting. Sering-sering sholat hajat dan berdoa agar senantiasa diberikan keselamatan ketika melahirkan ibu dan anak ya. Kemudian mengajak janin berbicara. Nah, dimana sangat penting juga ya teman-teman, ternyata bayi atau janin kita di dalam perut ini diajak untuk berkomunikasi, di mana untuk menstimulasi janin tersebut agar responnya cepat
dan merangsang kecerdasan otaknya. Ya, konon katanya ini dari ilmu ini aku dapat dari seminar ya. Nah, jadi di sini aku akan cerita tentang pasangan suami istri ya yang sedang kebingungan karena posisi janin yang dikandung istrinya itu adalah sungsang ya, dan sudah dinyatakan akan melaksanakan persalinan secara sesar. Nah, dengan bertawakal dan berikhtiar doa, suami tadi mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat hajat 2 rakaat ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar persalinan istrinya dilaksanakan secara normal ya. Nah, jadi atas izin Allah, setelah sholat haji tadi, sang suami datang kepada istrinya dan mengelus perut istrinya tadi. Nah, dan berkomunikasi dengan bayi yang di dalam perut istrinya. Nah, setelah beberapa jam kemudian, di USG ya, janin tersebut beralih arah yang tadi asalnya posisinya sungsang dan akan melaksanakan persalinan secara sesar menjadi normal. Nah, itulah tadi teman-teman khasiat dan manfaat dari sholat hajat tersebut ya. Jadi teman-teman, di sini aku kasih tips untuk menghindari bayi sungsang. Jadi ini aku dapatnya dari bidan juga ya, bidan, dan ada juga dari seminar, dan ada juga yang disaranin oleh orang-orang tua zaman dulu ya. Nah, jadi resep dari keluarga lagi. Nah, ketika kita ingin bepergian, misalnya berpaling arah, hendaknya kita mengelus perut terlebih dahulu ya, dengan mengajak janin tadi dengan berucap, "Nak, kita ke pasar yuk." Nah, misalnya memutar kendaraan atau berpaling arah, "Nak, kita paling arah." Nah, jadi dengan demikian insya Allah bayi tidak akan sungsang ya. Konon katanya bayi sungsang ini karena gara-gara kesindiran. Nah, oke teman-teman, cukup sampai di sini video dari aku. Semoga bermanfaat. Jika kalian ingin berbagi manfaat, silahkan di-share. Fuyang ya. Cabai fuyang ini biasanya digunakan untuk campuran jamu-jamu tradisional. Ini gampang sekali untuk mendapatkannya, yaitu di tempat orang jual jamu biasanya ya. Nah, khasiatnya Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Bunda Agira. Nah, di video kali ini aku akan share masih tentang seputar kehamilan lagi ya teman-teman. Sebagaimana judul di bawah ini, yaitu hal yang harus dihindari pada saat hamil. Nah, sebelumnya aku mau cerita sedikit teman-teman. Nah, jadi share aku kali ini yaitu apa saja sih sebenarnya yang harus dihindari pada saat hamil. Nah, ini berkaitan dengan hal mitos zaman dulu ya. Jadi misalnya di sini teman-teman mau ngikutin silahkan. Nah, karena yang namanya mitos ya memang kadang tidak masuk di akal ya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa di like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian dapat pemberitahuan ketika aku upload video, dan ikuti terus videonya. Ada beberapa mitos pamali ya yang perlu dihindari oleh ibu hamil ya, berdasarkan adat budaya Kalimantan ya. Jadi aku ketika hamil itu dinasihatin sama almarhumah nenek ya, ketika hamil disuruh menggunakan kerudung yang seperti ini teman-teman, yang langsung ya. Nah, jangan sampai kita itu menggunakan, kata beliau ya,
sesuatu yang dipakai itu dengan melilit-lilit ya, karena takut menyindir dengan bayi ketika lahir ya. Nah, yaitu penyebab dari bayi dililit oleh tali pusar ya di leher. Nah, jadi melilitkan handuk ke leher atau menggunakan kerudung yang panjang yang digunakan dililit-lilit ya. Nah, jadi kemarin waktu hamil itu dinasihatin sama almarhumah nenek ya, begitu. Kemudian merebus telur dengan ditutup. Nah, ini pamali ini tidak hanya untuk ibu hamil, nah tetapi untuk yang tidak hamil juga. Nah, orang katanya ya, ini bisa memiliki anak cacat. Nah, katanya ya, walau alam, tapi ini pamali ya istilahnya. Kemudian duduk di depan pintu. Nah, ini juga pamali bagi ibu hamil. Nah, ada juga memakan dibungkus ya, memakan dibungkus atau memakan dibungkus plastik. Kemudian menjahit baju yang dipakai ya, juga tidak boleh bagi ibu hamil. Nah, konon katanya ada orang zaman dulu ketika hamil menjahit pakaian yang sedang dipakai pas anaknya lahir tidak memiliki anus, teman-teman. Jadi begitu sejarah dari pamali ini. Nah, kemudian ada juga tidak boleh ibu hamil itu membicarakan kejelekan orang. Nah, katanya ketika kita hamil menceritakan kejelekan orang, nanti kesindir sama anaknya, bisa ngikut ke perilakunya, nah dan segala macamnya. Untuk ibu hamil tadi mandi terlalu sore atau mandi malam ya, mengakibatkan katanya kembaran banyu itu seperti misalnya sakit perut, ingin melahirkan, akan tetapi keluar air sedikit demi sedikit dan rasanya sakit. Nah, itu teman-teman ya. Bertengkar dengan suami istri, nah ini juga harus dihindari ya oleh ibu hamil ya, pasangan suami istri. Nah, jadi apabila bertengkar ketika hamil suami istri, maka mengakibatkan janin stres dan tidak berkembang. Jadi aku mau cerita sedikit ya. Ini adalah cerita dari almarhumah nenek aku ya, ketika aku hamil, dan aku jadikan sebagai contoh, dan beliau ya nasihatin aku. Nah, jadi ada sepasang suami istri pada zaman dulu itu katanya sering bertengkar pada saat istrinya hamil. Nah, pada saat melahirkan anaknya tersebut tidak berkembang. Nah, pada usianya ya, pada umur misalnya 3 bulan dia tidak bisa tengkurap, tidak bisa duduk, tidak bisa berbicara, dan sampai usia 4 tahun tidak bisa berjalan ya. Nah, dan ternyata ini sangat sinkron ya dengan ilmu yang saya dapat dari dokter ya ketika seminar, bahwa ibu hamil itu tidak boleh stres ya. Nah, jadi untuk para calon ayah, para lelaki, hendaknya senangkanlah hati istrinya ketika hamil. Yang namanya ibu hamil kadang-kadangnya cerewet, karena memang sedikit agak stres ringan ya ketika hamil itu, bawaannya, mungkin bawaan janin juga. Jadi untuk para suami, hendaknya senangkanlah istrinya dan pahamilah ketika istri sedang hamil ya teman-teman. Nah, untuk orang-orang sekitar juga jangan sampai membuat ibu hamil stres. Nah, karena stres akan berdampak buruk bagi bayi ya. Nah, jadi ketika aku hamil itu juga dilarang ya untuk melangkahi kaki suami, konon katanya agar melahirkan mudah ya. Nah, dan sering-sering minta maaf kepada suami, berbuat baik kepada sesama, intinya menjaga tali silaturahmi ya teman-teman. Itulah tadi share dari aku.
Nah, jadi kalau yang bagian mitos ya, kadang yang namanya mitos ada yang bisa dibuktikan, ada tidak bisa dibuktikan juga ya teman-teman, yang namanya mitos. Tapi ada juga mengambil dari sisi benarnya dari mitos tersebut ya, karena ketika ada cerita tersebut memang ada kejadiannya. Nah itulah yang mitos tadi. Kalau ya aku mohon maaf juga buat sharing tentang mitos ini, dan insya Allah bermanfaat ya. Jika menurut kalian bermanfaat, silahkan di share. Ini adalah madu herbal sejuta manfaat. Kalau dilihat dari kandungannya, ini sudah tidak diragukan lagi. Dan selain itu kita juga mendapat kebaikan dari Tibun Nabawi. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Bunda Aira. Hari ini aku akan review Syamil That's Honey ini. Bisa juga disebut dengan madu lengkap keluarga. Di sini aku akan share pengalaman apa saja yang aku rasakan setelah aku mengkonsumsi Syamil That's Honey ini. Nah, jadi aku mulai konsumsi Syamil That's Honey itu setelah aku nikah dengan Abah Aira. Jadi yang saranin aku untuk minum ini itu Abah Aira ya. Nah, jadi kita itu si Syamil ini tuh kayak suplemen makanan gitu ya. Dia itu memiliki berbagai macam fungsi, bisa untuk pengobatan, untuk kesehatan tubuh, dan untuk kesehatan kulit juga. Oke teman-teman, kita langsung ke reviewnya. Ini adalah kotak dari Syamil That's Honey ya. Di situ tertera jelas kalau kombinasi yang terdapat pada That's Honey ini itu ada propolis, ada zaitun, ada kurkuma, ada sari kurma, ada habatus sauda, ada vitamin C. Dan ini yang sudah terbuka teman-teman, yaitu terisolasi ya. Jadi kotak dan packaging botolnya itu sama penampakannya ya. Kelihatan kan teman-teman? Madu ini juga bagus loh bagi yang sedang melakukan program kehamilan karena dia menyuburkan. Adapun khasiat dan manfaat yang aku rasakan adalah dia itu kayak membuat tubuh kita itu jadi segar, hangat, dan membuat tidur nyenyak juga. Kemudian bagi yang sedang ngidam kan, biasanya tidak makan nasi, ini juga bagus loh karena dia mengenyangkan. Kalau untuk ibu ASI, dia mengentalkan ASI kita sehingga bayi kita itu cepat kenyangnya. Nah itulah tadi share dari aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Makan sahur ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian minumnya sebelum sahur, nah nanti kalau makan sahurnya itu nggak nafsu lagi karena dia mengenyangkan. Kalau setelah sahur kan otomatis kita bisa ngabisin minuman ini. Nah, itulah teman-teman tipsnya dari aku, semoga bermanfaat ya. Tips yang kedua yaitu kurma dan susu Carnation. Nah, di sini aku gunakan susu Carnation ya. Nah, kalau untuk ukurannya, kurma ini sebanyak 7 butir, pastinya dibuang bijinya, dan susunya yaitu 2 sendok ya. Kalau ukuran airnya aku segini aja sih ya. Nah, tapi terserah lah, kalau misalnya mau banyak juga enak juga. Nah, di sini jadi kurma ini itu di blender dengan susu Carnation ini, rasanya sudah pasti enak loh. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman
kurang suka dengan manisnya karena manisnya itu over loh. Nah, jadi bisa menggunakan susu ultra karena biar rasanya tidak terlalu manis ya. Nah, itulah tadi share dari aku teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.